Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Idris. Bapak di Desa Pintu Padang. Terus Bapak di sini sebelumnya Bapak di sini akan mengabsen kalian dulu ya, terlebih dahulu si Alfa, Bapak Rehan, Anissa, Aulia. Nah, kenapa Bapak absen terlebih dahulu? Siapa tahu ada kawan-kawan kalian yang gak hadir. Jadi nanti kalau siap belajar, kalian jumpa di jalan. Jadi kalian bisa bilang apa yang kalian pelajari hari ini sama Bapak. Bilang sama kawannya yang gak hadir, misalnya ya. Yaudah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa ya terlebih dahulu. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Sini Bapak mau mengajar sebentar ya. Ini Bapak akan mengajar IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam. Nah, ini jadi hidup sehat. Tahu apa hidup sehat? Nah, hidup sehat itu merupakan tubuh yang semangat dan juga bersemangat melakukan pekerjaan, semangat ke sekolah, semangat belajar. Itu salah satu hidup sehat. Nah, jadi tujuan Bapak mengajari kalian yaitu bagaimana menerapkan hidup sehat, mempraktekkan hidup sehat, serta bagaimana kehidupan sehari-hari yang disiplin. Nah, kita lanjut. Bagaimana Pak? Bagaimana merawat tubuh? Siapa yang tahu? Nah, jadi merawat tubuh, bagaimana caranya? Nah, jadi biasanya kita kan sering itu kalau pergi ke sekolah, sarapan, makan terlebih dahulu, mandi, berangkat. Nah, pasti kita melakukan aktivitas yang banyak kan, seperti belajar, kadang kalau udah istirahat bermain sama teman, ya kan? Setelah beraktivitas atau pulang sekolah, itu harus tubuh kita itu harus perlu dirawat. Seperti misalnya si Aldi kalau pulang sekolah kemana langsung? Kalau pulang sekolah kita itu harus pulang ke rumah dulu, jangan pergi kemana-mana. Pergi ke rumah dulu, disalam ibunya, terus diganti bajunya juga, baju diganti, dirapikan semua, terus kalau bisa mandi. Nah, supaya tubuh kita itu tetap bersih. Jadi kita pun pasti siap mandi, pasti semangat, segar, badannya segar. Nah, supaya terhindar juga dari penyakit. Nah, kalau misalnya pulang sekolah udah banyak lumpur di kakinya, kan itu pasti ada kumannya. Jadi kita harus bersih-bersih, mandi, bersih-bersihkan badan supaya kuman-kuman yang di tubuh kita itu hilang. Keringat juga pasti kalau udah mandi akan hilang dan penyakit itu jauh dari tubuh kita. Jadi kita akan sehat. Seperti bilang, mandinya harus teratur. Pagi-pagi pergi ke sekolah, pasti harus mandi dong, ya kan? Harus mandi. Kalau nggak mandi, bau. Kawan-kawannya juga pasti
gak mau berteman sama kita kalau kita bau kan. Nah, terus mandi 2 kali sehari, siang sama sore. Iya, setelah bangun tidur. Nah, kalau bangun tidur kan pasti ada kotoran matanya, napasnya berbau. Nah, itulah gunanya kita tiap bangun pagi mau pergi ke sekolah harus mandi ya. Pas mandi itu kita harus cuci kepala juga. Kalau nggak cuci kepala nanti bisa jadi kepalanya apalagi perempuan banyak kutunya, bau keringat. Apalagi kan perempuan berjilbab pasti tertutupi rambutnya. Makanya harus pakai mencuci rambut supaya tidak berbau sedap ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini gosok gigi secara teratur. Iya, harus dong kan. Setiap mandi siap cuci kepala, terus gosok gigi. Nah, gosok gigi supaya giginya nggak ompong, bersih kan. Apalagi sebelum tidur itu harus sikat gigi. Iya, harus sikat gigi ya, supaya apa yang kita makan sehari-hari kalau tidak disikat giginya malam itu akan jadi kuman. Nah, itulah yang membuat gigi kita sakit, yang membuat kita gigi ompong, giginya bau, busuk. Nah, itulah gunanya harus sikat gigi ya. Sikat gigi ini juga harus minimal 2 kali sehari ya, seperti saat mandi pagi sama mandi sore, sekalian gosok gigi ya. Ini zaman sekarang anak-anak yang suka main-main di tanah, main-main bola kan. Kalau di lapangan itu tanah semua. Nah, jadi harus digunting kukunya. Nah, seperti gambar ini ya. Ada yang tahu gambarnya? Nah, intinya lagi menggunting kuku si anaknya. Nah, supaya apa? Supaya terhindar dari kuman. Kan? Kalau makan, misalnya kukunya panjang-panjang, kotor pula, dia makan, tentu banyak kumannya di sini. Nanti tiba-tiba perutnya udah sakit, demam. Nah, itulah gunanya harus kukunya harus digunting juga minimal 2 kali seminggu. Nah, ya, atau 1 kali seminggu aja. Nah, karena kuku itu di situ sangat banyak penyakit. Kalau misalnya ada kukunya panjang, gak dipotong, ada tanah-tanahnya. Nah, itu yang buat penyakit. Itulah yang membuat sakit perut, demam. Nah, harus dipotong ya. Jangan nggak dipotong. Ini juga perlu. Ini gambar apa? Ini dia sedang mencuci tangan. Ini mencuci kaki. Apalagi kalau di sekolah pasti istirahatnya sering main-main sama kawan-kawannya, kejar-kejaran, yang main bola, kena lumpur, kan? Nah, sebelum belajar atau sebelum mau tidur, itu harus kita cuci tangan kita, karena kita nggak tahu, walaupun sebersih ini nggak ada lumpurnya, kita nggak tahu ada kuman di sini ya. Kakinya juga. Kita harus mencuci tangan sama mencuci kaki supaya kita terhindar dari kuman. Tidur kita terhindar dari kuman. Nah, kemarin pas COVID, tahu kan? Ya, pas COVID itu kita nggak boleh kemana-mana, ya harus di rumah aja. Tapi sekarang karena COVID udah mulai hilang, nah, kita boleh keluar sekarang.
Tetapi lebih baik kita menggunakan masker karena kita nggak tahu banyak debu di jalan itu kita hirup kan berbahaya sama paru-paru kita. Itulah yang membuat penyakit juga. Udara itu tidak bagus ya. Pakai masker ya, jangan lupa ya. Ini bagus ini. Ada yang tahu ini apa? Gambar apa? Iya, ini gambar sayur, telur, ikan, susu, buah-buahan, kacang-kacangan. Ini semua termasuk makanan yang sehat. Nah, jadi merawat tubuh itu perlu juga ini. Nah, perlu makanan yang sehat. Apa itu? Oh, makanan sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Iya. Ini bagus untuk tubuh kita. Ya, apalagi anak-anak seperti kalian, dia itu butuh nutrisi dan vitamin supaya tubuh kalian itu bisa besar, berkembang. Ya, supaya belajar pun jadi semangat kalau tubuhnya sehat. Apalagi mengonsumsi makanan yang sehat ini seperti sayur, susu, ikan, telur. Ya, gambar sayur ini buah. Jadi sayur dan buah merupakan makanan yang mempunyai vitamin dan mineral. Iya, karena ini bagus untuk tubuh supaya tubuh kita itu sehat. Nah, iya. Nah, ini juga ini bagus juga untuk tubuh. Susu. Karena susu mengandung karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Sangat bagus untuk tubuh. Nah, itu kan yang Bapak sebut tadi 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu termasuk ini susu ya. Ini kita apa yang dipegang ini? Siapa? Ini yang dipegangnya ini. Inilah kebutuhan sehari-hari kita. Jadi kalau kita makan, kalau nggak minum air putih, pastikan nggak enak yang makan itu. Bisa jadi tersedak. Nah, jadi minum air putih itu sangat perlu untuk tubuh kita, ya, supaya badan kita itu juga menjadi segar. Nah, jadi air putih juga sangat bagus. Jangan pernah beli makanan yang di warung-warung yang minuman yang berwarna, itu jangan ya, nggak bagus untuk tubuh kita itu, ya. Jadi lebih bagus minum air putih saja, ya. Nah, ini pun perlu menggunakan pakaian yang bersih. Nah, iya dong, karena misalnya kalau pergi ke sekolah bajunya kotor, nggak bersih, pas belajar tiba-tiba badannya bergatal. Itulah perlu pakaian yang bersih. Belajar pun kalau pakaian kotor pasti nggak fokus. Kawan-kawannya pun bawa rasanya kita. Jadi perlu ini pakaian yang bersih, ya. Iya. Supaya kalau belajar jadi semangat. Semangat dia. Berolahraga. Kalau kita pagi-pagi hari Sabtu ya? Iya, hari Sabtu itu kan biasanya berolahraga. Itu bagus tuh, harus diikuti. Gerakannya harus betul-betul diikuti. Jangan main-main, ada yang kejar-kejar kawannya, ada yang lari. Iya, harus diikuti itu. Karena kalau kita berolahraga,
tubuh kita itu jadi nggak mudah sakit, ya. Tubuh kita juga semakin sehat. Tadi belajar pun semangat. Jadi perlu ya, olahraga juga perlu untuk merawat tubuh. Terus ini yang terakhir ya, istirahat yang cukup. Ya, kalau pulang sekolah, kan kita itu masih siang-siang pulang sekolah jam 12 atau jam 1 ya. Itu sampai ke rumah istirahat, sampai ke rumah ganti bajunya, makan, mandi, terus istirahat. Itu yang betul, supaya kita juga nggak mudah lelah. Kan kalau pulang dari sekolah pasti tubuh kita lelah, capek, malas. Jadi kalau pulang sekolah ganti bajunya, makan, mandi, terus istirahat. Ya harus diterapkan di rumah ya. Iya, harus. Jadi untuk pelajarannya itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Sampai ini kan kita mau pulang. Nanti kalau udah di rumah harus dikerjakan ya yang Bapak bilang tadi. Iya, supaya di tubuh kita itu terjaga, jadi sehat. Ya, sampai rumah ibunya disalam, bajunya diganti, dirapikan, makan yang bagus, makan makanan yang sehat, yang seperti sayur itu harus ya. Terus mandi ya, baru istirahat ya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Intinya jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, yang sehat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, terus istirahat ya. Jadi seperti itu cara kita menjaga tubuh kita supaya sehat ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan janggalnya Bapak mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.